Langsung ke soal harga batas maksimum, ini untuk soal yang pertama. Langkah pertama kita mencari titik keseimbangannya terlebih dahulu. Syaratnya PD sama dengan PS. Di sini 120 min 4Q sama dengan 30 plus 5Q. Setelah itu kita akan memindah ruaskan angka 30 ini ke kiri. Karena 30 ini plus, di sini menjadi min 30. 5Q diturunkan ke bawah. Dan di sini min 4Q dipindah ruaskan ke kanan. Karena di sini min, maka berpindah ruas menjadi plus. Maka 120 min 30 sama dengan 90 dan 5Q plus 4Q sama dengan 9Q. Maka Q 90 min 9, Q sama dengan 10. Ini untuk titik keseimbangan Q. Selanjutnya kita akan mencari P atau titik P-nya. Di sini saya menggunakan PS. Bisa PD ataupun PS ya, tapi di sini saya menggunakan PS, yaitu 30 plus 5Q. 30 plus 5 kali 10. Q-nya di sini menjadi 10. Setelah kita hitung tadi ya, bertemu 10 jadi 5 kali 10. Maka 30 plus 50 sama dengan P, yaitu 80. Jadi titik keseimbangan semuanya 10,80. Setelah mencari titik keseimbangan, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya atau titik potong permintaan terlebih dahulu. Di sini titik permintaannya yaitu PD. PD sama dengan 120 min 4Q. Di sini PD sama dengan 0. PD di sini ganti 0 sama dengan 120 min 4Q, yaitu kita pindah ruaskan 120-nya ke kiri. Karena di sini plus, maka di sini min. Atau min 120 sama dengan kita turunkan angka min 4Q-nya ke bawah. Maka Q sama dengan min 120 per 4 atau per min 4. Maka Q ketemu 30. Maka titik potongnya Q adalah 30,10. Selanjutnya kita akan mencari titik potong bagian P. Di sini Q sama dengan 0. Maka untuk di sini PD ya, karena ini masih tetap. Maka PD sama dengan 120 min 4Q. Sama dengan 120 min 4,0. Karena Q-nya di sini 0, maka kita isi atau kita ganti Q-nya adalah 0. Maka titik P yaitu 120. Bisa kita tuliskan titik P yaitu 0,120. Ini untuk titik potong permintaannya. Selanjutnya yaitu mencari titik potong penawaran. Kita menggunakan PS, di mana PS sama dengan 30 plus 5Q. Kita ganti PS sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 30 plus 5Q sama dengan kita pindah ruaskan angka 30 ini ke kiri. Karena di sini plus, maka pindah ke kiri menjadi min 30 sama dengan 5Q. Q sama dengan min 30 per 5. Maka titik Q yaitu min 6. Bisa kita tuliskan Q sama dengan min 6,0. Selanjutnya kita mencari titik P-nya, yaitu Q sama dengan 0, maka PS sama dengan 30 plus 5Q. 30 plus 5 kali 0, karena Q-nya 0, maka kita ganti 0. Maka nilai P ketemu 30. Jadi titik P yaitu 0,30. Selanjutnya yaitu membuat grafik. Nah, grafiknya di sini digambar dengan garis yang saling berpotongan atau X ini, dimana garis yang lurus ke bawah ini yaitu garis permintaan atau PD. Nah, untuk yang garis lurus ke atas atau nyamping ke atas ini yaitu penawaran atau PS. Nah, di sini adalah titik keseimbangannya atau garis yang saling berpotongan ini keseimbangan dari P dan juga PS. Maka kita tulis E. Untuk titik keseimbangan tadi yaitu 10,80.
Nah, untuk menggambarnya kita langsung saja tarik dari sini ya. Kita tarik ke samping, dimana ini di sini yaitu angka 80. Nah, untuk titik 10-nya ini yaitu di titik yang bawah ini. Setelah itu kita akan menulis atau memasukkan titik potongnya. Untuk PD di sini yaitu 120 dan PS ini 30. Selanjutnya untuk titik Q-nya untuk PD 30 dan untuk PS-nya -6. Selanjutnya kita masukkan Pmax-nya, kita tarik garis lurus ke samping. Nah, maka Pmax di sini garisnya berpotongan dengan PS dan juga berpotongan dengan PD. Maka kita akan mencari dahulu untuk jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Nah, untuk jumlah yang diminta PD sama dengan 120 min 4Q. Nah, di sini PD kita ganti dengan Pmax yaitu 60. Maka 60 sama dengan 120 min 4Q. 60 ini diturunkan, 120 ini dipindah ruas ke kiri menjadi min 120. Dan sama dengan min 4 ini diturunkan, maka 60 min 120 yaitu min 60. 4Q kita turunkan, maka QD sama dengan min 60 per 4 yaitu 15. Ini untuk jumlah yang diminta. Selanjutnya yaitu jumlah yang ditawarkan. Kita menggunakan PS sama dengan 30 plus 5Q. Kita ganti PS-nya dengan Pmax yaitu 60. Maka 60 sama dengan 30 plus 5Q. 60 kita turunkan ke bawah, 30 pindah ruas ke kiri menjadi min 30. 5Q diturunkan di sini, maka 60 min 30 yaitu 30 sama dengan 5Q. Maka QS sama dengan 30 per 5. Maka QS hasilnya 6. Selanjutnya kita akan menggambarkan di grafiknya. Nah, ini garis untuk yang PD tadi, yaitu berpotongannya di sini. Nah, untuk hasil PD tadi yaitu 15 atau jumlah yang diminta tadi 15, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita tuliskan 15. Selanjutnya ini adalah titik potong untuk PS-nya, langsung kita tarik ke bawah. Untuk yang tadi hasilnya yaitu 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah penawaran yang P-nya atau untuk yang titik berpotongan pada PS ini ke atas. Kita akan mencarinya pada PD. Kita akan menghitung di PD ini, maka PD sama dengan 120 min 4 kali 6. Karena di sini kita Q-nya menggunakan 6, karena kita akan mencari titik potong yang untuk P-nya yaitu 120 min 24 sama dengan 96. Ini untuk jumlah harga penawaran. Selanjutnya kita membuat abjad di setiap kolom-kolomnya. Sini saya menulis A, B, C di samping B, D, F, dan juga G. Nah, kita mencari surplus konsumennya sebelum, sesudah, dan perubahan. Untuk sebelum, rumusnya A plus B plus C, dan sesudah A plus B plus D, dan perubahan ini yaitu sesudah dikurangi sebelum. Nah, maka kita akan mencari apa bentuk dari A, B, dan C ini pada grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya, di mana A, B, dan C ini berbentuk segitiga siku-siku. Maka cara menghitungnya yaitu dengan memasukkan rumus segitiga siku-siku, yaitu setengah kali alas kali tinggi.
Alasnya di sini menggunakan 10 dan tingginya kita lihat antara 120 dan 80. Maka 120 ini dikurangi 80. Jadi kita tulis saja di sini dalam kurung 120 min 80. Kita coret saja. Maka 5 dikali hasil dari 120 min 80 yaitu 40. Hasilnya yaitu 200. Selanjutnya kita akan menghitung yang sesudah surplus konsumen atau A plus B plus D. Kita melihat dulu di mana A plus B plus D ini berbentuk trapesium. Jadi kita menuliskan rumus trapesiumnya. Rumusnya setengah kali jumlah dua sisi sejajar dikali tinggi. Nah, di sini kita akan mencari jumlah dua sisi sejajarnya yaitu 120 dan 60. Setelah itu dua sisi sejajarnya lagi yaitu 96 dan 60. Maka 120 dikurangi 60 ditambah 96 dikurangi 60. Setelah itu kita cari tingginya yaitu tingginya 6. Nah, selanjutnya kita jumlah saja. Kita coret dahulu. Maka 3 120 kurangi 60 sama dengan 60 dan 96 kurangi 60 yaitu 36. Jadi hasilnya 3 dikali 96 yaitu 288. Ini untuk sesudah. Selanjutnya kita akan mencari perubahan yaitu sudah dikurangi sebelum. Maka 288 dikurangi 200 hasilnya 88. Nah, setelah itu yaitu mencari surplus produsen, yaitu untuk sebelum menggunakan rumus D plus F plus G sesudah G, dan perubahan yaitu sesudah dikurangi sebelum. Nah, kita akan mencari apa sih bentuk untuk sebelumnya, yaitu D, F, dan G ini berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita hitung rumus segitiganya dengan alas yaitu 10 dan tingginya yaitu 80 dan 6. Nah, untuk alasnya yaitu 10 dan tingginya 80 kurangi 30. Coret saja 5 sama 80 dikurangi 30 yaitu 5 dikali 50. Jadi 250. Ini untuk surplus konsumen sebelum. Selanjutnya yaitu sesudah yaitu G. Nah, di sini G menunjukkan segitiga siku-siku. Maka kita tulis rumus dari segitiganya. Nah, untuk alasnya kita akan mencari untuk alasnya yaitu 6 dan tingginya 60 dikurangi dengan 30. Maka kita coret 3 sama dengan 60 dikurangi 30 atau 3 kali 60 dikurangi 30 ya. Maka 3 dikali 60 dikurangi 30 itu 30, maka hasilnya 90. Ketika sudah kita menghitung perubahan yaitu antara sesudah dikurangi sebelum, untuk sesudah 90 dan untuk sebelum yaitu 250. Maka hasilnya itu min 160. Nah, selanjutnya kita akan mencari W-nya, di mana CS untuk sebelum ditambah PS sebelum yaitu CS 200 terus di sini dan PS-nya itu 250, maka hasilnya 450. Nah, untuk sesudah yaitu
sesudah untuk CS ditambah sesudah PS. Maka 288 ditambah 90 yaitu 378. Selanjutnya kita mencari delta W-nya, yaitu sesudah dikurangi sebelum. Untuk sesudah yaitu 378 dikurangi sebelum 450 yaitu min 72. Karena DWL harus plus, maka DWL sama dengan 72. Untuk soal yang kedua yaitu harga batas minimum. Cara mencarinya sama seperti harga batas maksimum, yaitu kita mencari titik keseimbangan terlebih dahulu. Syaratnya PD sama dengan PS, maka 120 min 4Q sama dengan 30 plus 2Q. Di sini 120 diturunkan, angka 30 berpindah ruas ke kiri menjadi min 30, 2Q diturunkan, min 4Q berpindah ke kanan menjadi plus 4Q. Dan 120 min 30 yaitu 90, 2Q plus 4Q yaitu 6Q, maka Q sama dengan 90 per 6 yaitu Q sama dengan 15. Selanjutnya kita mencari untuk titik P-nya. Di sini saya menggunakan PS yaitu 30 plus 2Q, maka 30 ditambah 2 kali 15 karena Q-nya di sini ya itu 15. Jadi 30 ditambah 2 kali 15 yaitu 30, maka titik P yaitu 60. Kita tuliskan di sini untuk titik keseimbangannya yaitu 15 dan 60. Maka 15 titik 60. Selanjutnya itu mencari titik potong. Kita mencari yang permintaan terlebih dahulu atau PD-nya itu 120 min 4Q. Di sini PD sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min 4Q. 120 diturunkan ke kiri menjadi min 120 dan min 4Q diturunkan. Maka Q sama dengan min 120 per min 4. Maka Q sama dengan 30. Ini untuk titik Q-nya yaitu 30 titik 0. Nah, untuk titik P-nya hampir sama penghitungannya yaitu Q sama dengan 0 seperti yang di maksimum, maka P sama dengan 120. P sama adalah 0.120. Nah, selanjutnya yaitu titik potong untuk penawaran atau PS-nya. Di sini PS sama dengan 0, maka 0 sama dengan 30 plus 2Q. Maka 30 berpindah ruas ke kiri min 30 sama dengan 2Q. Maka di sini Q sama dengan min 30 per 2. Maka Q hasilnya yaitu min 15. Kita tuliskan di sini Q sama dengan min 15.0. Selanjutnya untuk titik P-nya yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan 30. Maka kita bisa menuliskan di sini P sama dengan 0.30. Selanjutnya mencari jumlah yang diminta, di mana PD 120 min 4Q. PD di sini menggunakan Pmax diganti dengan angka 80. Jadi 80 sama dengan 120 min 4Q. Maka 120 di sini berpindah ruas ke kiri menjadi min 120. Maka 80 min 120 sama dengan min 4Q. 80 min 120 hasilnya min 40 dan min 4Q diturunkan, maka QD sama dengan min 40 per min 4 yaitu hasilnya 10. Selanjutnya kita mencari jumlah yang ditawarkan, di mana PS sama dengan 30 plus 2Q. Maka PS kita gantikan dengan angka P min yaitu 80 sama dengan 30 plus 2Q. Maka 80 kita turunkan, 30 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 30 sama dengan 2Q. 80 min 30 sama dengan 50 dan 2Q diturunkan, maka QS sama dengan 50 per 2 yaitu 25. Ini untuk jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu kelebihan penawaran, di mana QS dikurangi QD.
di sini QS, di sini QD. Maka 25 dikurangi 10, hasilnya yaitu 15. Selanjutnya menghitung beban pemerintah. Di sini beban pemerintah sama dengan kelebihan penawaran dikali harga minimum. Karena tadi kelebihan permintaan 15, kita tulis 15 di sini, dikali Pmin yang tadi yaitu 80, maka hasilnya 1200. Ini untuk beban pemerintah. Karena tadi sudah menghitung semuanya, kita akan membuat grafiknya. Di sini kita tuliskan yaitu PD, dan di sini yaitu PS. Nah, setelah itu kita akan menuliskan titik potongnya. Untuk titik potong PD bagian di sini yaitu 30 dan di sini yaitu 120. Nah, untuk PS-nya yaitu di sini 30 dan di sini min 15. Setelah itu akan mencari titik keseimbangannya tadi. Kita tuliskan yaitu 15.60. Ini untuk keseimbangannya. Nah, untuk titik keseimbangannya kita tulis seperti ini, yaitu garis ke samping ini ya 60, garis ke bawah ini 15. Selanjutnya kita menuliskan Pminnya, dimana Pmin tadi 80, jadi kita tulis di atas 60, di bawah 120. Di sini Pminnya 80, langsung kita tarik ke samping seperti ini. Nah, di sini garis Pminnya berpotongan dengan PD dan juga PS. Maka titik ini yaitu jumlah ditawarkan dan jumlah yang diminta. Untuk garis yang ini kita masukkan untuk jumlah yang diminta, yaitu 10. Dan untuk garis yang berpotongan di PS ini yaitu 25. Nah, selanjutnya yaitu menulis tanda kapital di sini untuk memudahkan mencari surplus konsumen dan produsennya. Mencari surplus konsumen. Rumus sebelum A plus B plus C dan sesudah itu A, untuk perubahannya itu sudah dikurangi sebelum. Nah, kita cari dulu di sini A plus B plus C di sini berbentuk segitiga. Menggunakan rumus segitiga untuk surplus konsumen sebelum yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 15, tingginya 120 dikurangi 60, yaitu setengah kali 15 kali 60, duanya dicoret, 60-nya dibagi 2 jadi 30, maka 450. Nah, untuk sesudah yaitu A ini berbentuk segitiga siku-siku juga, maka ditulis rumus segitiganya. Untuk alasnya hasilnya 200, karena setengah kali alas kali tinggi, setengah alasnya yaitu 10, untuk tingginya 120 dikurangi 80, maka 5 kali 40 yaitu 200. Untuk perubahannya yaitu sesudah 200 dikurangi sebelum 450, hasilnya min 250. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Selanjutnya yaitu PS, dimana rumus PS yaitu D plus F untuk sebelum, B plus C plus D plus F dan plus H ini untuk yang sesudah. Selanjutnya untuk delta PS yaitu 2 kurangi 1 atau sesudah dikurangi sebelum. D plus F di sini membentuk segitiga siku-siku, maka kita tuliskan rumus segitiganya. Nah, alasnya yaitu 15. Dan untuk tingginya 60 dan 30.
Maka setengah kali 15 dikali 60 min 30 itu 30. Kita coret saja menjadi 15. Maka 15 kali 15 yaitu 225. Nah, selanjutnya yaitu menghitung yang sesudah, di mana B plus C plus D plus F dan plus H. Di sini membentuk segitiga. Maka kita tulis rumus segitiga lagi. Kita lihat untuk alasnya, yaitu 25 untuk tingginya, 80 dikurangi 30. Maka setengah kali 25 dikali 50 coret menjadi 25. Maka 25 dikali 25 yaitu 625. Selanjutnya yaitu untuk menghitung perubahan, yaitu sesudah dikurangi sebelum, yaitu 625 dikurangi 225, hasilnya 400. Selanjutnya mencari untuk W-nya. Ini untuk W-nya yaitu CS plus PS. CS 450, PS-nya 225, hasilnya 675. Dan untuk CS itu 200 dan PS 625, maka hasilnya 825. Dan selanjutnya menghitung delta W, yaitu sesudah 825 dikurangi sebelum 675, hasilnya 250. Maka DWL di sini 250.